Kalau katarak itu akan terjadi dengan berkaitan dengan umur ya Mbak ya. Jadi suatu saat pun saya atau Mbak Yanda akan ketemu namanya katarak. Tapi untuk mengurangi terjadinya katarak, bisa kita misalnya dengan kita tinggal di daerah pesisir panas kayak gini. Mungkin dapat kita kurangi dengan kita menggunakan kacamata yang ada pelindungnya dari sinar ultraviolet. Itu dia akan mengurangi terjadinya katarak lebih cepat. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi bersama saya Putri Hildayanisyani dalam program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Dalam program acara Anda Talks, sebuah acara yang akan membahas informasi seputar kesehatan. Anda Talks bisa Anda saksikan di YouTube channel Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Nah pemirsa, di episode Anda Talks kali ini kita akan membahas tentang katarak. Ya, penyebab katarak paling umum adalah proses penuaan. Nah, inilah mengapa mayoritas penderitanya adalah lansia. Meski begitu, ada juga beberapa kondisi lain yang dapat menyebabkan katarak pada lensa mata, seperti penyakit diabetes dan kebiasaan merokok. Baik pemirsa, di sini telah hadir narasumber yang tentunya akan mengupas dan sharing bersama kita tentang katarak. Langsung saja kita sapa bersama-sama Dr. Muhammad Arif Munandar, spesialis mata. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam Mbak Hilda, terima kasih atas kesempatannya. Iya dokter, sehat dok? Alhamdulillah sehat. Sehat ya dokter ya. Baik dokter, hari ini kita akan membahas mengenai katarak nih dok. Nah dok, sementara banyak sih dok orang awam yang nggak tahu sebenarnya katarak itu apa dan penyebabnya itu apa saja dokter. Siap. Terima kasih Mbak Hilda. Kalau katarak itu sebenarnya adalah pengkeruhan dari si lensa. Ya, lensanya itu dia semakin lama semakin tebal mengkeruh. Lensa itu sebagai media untuk cahaya bisa masuk ke dalam retina. Nah, itu katarak itu terjadi karena lensa itu semakin keruh, sehingga cahaya nggak bisa masuk ke dalam. Akibatnya pasien ngerasa pengendaannya semakin buram. Semakin buram ya dokter aja. Baik. Nah dokter, kira-kira dok, faktor risiko dari katarak sendiri itu apa dok? Gini, kalau katarak sendiri ada beberapa jenis. Katarak itu ya secara besar ada dua macam. Satu primer dan yang kedua adalah sekunder. Primer itu berkaitan dengan degeneratif atau usia. Nah, usia itu lambat laun semakin lama semakin tua, tambah itu usianya, katarak semakin tebal. Tapi setiap orang tuh beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung juga misalnya dia tinggalnya di mana. Seperti ada orang-orang pesisir seperti kita di Kota Tegal, itu katarak cenderung untuk lebih banyak terjadi kejadian katarak dibandingkan dengan orang-orang yang di pegunungan misalnya. Karena mungkin ada beberapa jurnal yang menyebutkan bahwa itu berkaitan dengan sinar ultraviolet atau cahaya yang masuk ke dalam retina. Terus berikutnya adalah sekunder. Sekunder itu artinya ada penyebab yang lain. Misalnya karena diabetes bisa menyebabkan seperti itu. Glaukoma juga bisa menyebabkan katarak. Terus uveitis atau peradangan pada mata itu juga dapat menyebabkan terjadinya katarak. Jadi katarak itu nggak murni, nggak selalu umur. Ada yang juga karena ada penyebab yang lain. Gitu ya. Gitu ya dokter ya. Nah itu tadi semacam komplikasi juga ya dokter ya? Bisa dikatakan seperti itu. Seperti itu ya dokter, komplikasi dari misal glaukoma juga bisa ya dok? Bisa menyebabkan katarak. Itu sebagian besar atau enggak tuh dok? Enggak, banyak sebagian besar itu terjadi karena degeneratif atau faktor usia. Oh faktor usia, baik. Nah dokter, kira-kira nih dok, pencegahan agar tidak terkena katarak nih dok, apakah bisa dok? Kalau katarak itu akan terjadi dengan berkaitan dengan umur ya Mbak ya. Jadi suatu saat pun saya atau Mbak Yanda akan ketemu namanya katarak. Tapi untuk mengurangi terjadinya katarak, bisa kita misalnya dengan kita tinggal di daerah pesisir panas kayak gini. Mungkin dapat kita kurangi dengan kita menggunakan kacamata yang ada pelindungnya dari sinar ultraviolet. Itu pada beberapa jurnal menyebutkan bahwa dia akan mengurangi terjadinya katarak lebih cepat. Akan mengurangi katarak lebih cepat dokter. Berarti memang apalagi sekarang lagi panas banget ya dokter ya. Memang penggunaan kacamata itu juga perlu ya dok? Yang ada filternya ya Mbak ya, yang menghalangi cahaya bisa masuk ke dalam
dalam mata ya dokter ya. Baik, entah mau naik motor, mau naik mobil. Iya, tetap harus kita pakai Tetap ya dok ya. Selain untuk memasukkan debu tuh ya dok ya, Iya, itu juga bisa untuk menghalau sinar ya dok ya. Baik, nah dokter, seperti yang kita ketahui nih dok, bahwa katarak ini bisa kita tangani dengan Phaco, betul ya dok ya? Mungkin bisa dijelaskan dokter, apa itu Phaco? Ya, phacoemulsifikasi itu sebenarnya salah satu teknik dari operasi katarak. Iya. Sebenarnya ada beberapa teknik phacoemulsifikasi yang kita kenal selama ini, ada 3. Baik. Yang utama yaitu pertama ECCE, itu dengan sayatan yang agak lebih lebar. Terus 6 itu ada sayatan yang lebih kecil lagi daripada ECCE itu, tapi dia kalau ECCE 6 itu dia tidak membutuhkan jahitan biasanya. Terus kemudian phacoemulsifikasi itu bahasa orang sininya laser. Laser itu hanya membutuhkan sayatan kecil, sedikit sayatan. Sedikit. Itu lebih, menurut saya sih lebih lebih bagus hasilnya dibanding dengan yang ECCE atau yang 6. Tapi beberapa menyebutkan bahwa 6 juga ada yang lebih bagus. Lebih bagus juga, Bang. Cuman dari waktu durasi pengerjaan, terus hasil yang post-op-nya lebih bagus ini. Lebih bagus yang Phaco ya dokter ya, baik. Nah dokter, sebelum kita melakukan obrolan lebih lanjut tentang Phaco nih dokter, kita akan jeda sejenak dulu. Baik pemirsa, kita akan jeda sejenak, tetaplah bersama kami. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Ayo cegah penyakit katarak. Kekeruhan pada lensa yang terjadi perlahan-lahan dan mengakibatkan penglihatan berkurang. Kebutaan akibat katarak dapat dicegah dengan mengenali beberapa gejala. Penglihatan buram dan berkabut, sensitif terhadap sinar atau cahaya, sering berganti kacamata karena ukuran mudah berubah. Pada keadaan terang, mata terasa silau, terasa nyaman di tempat yang kurang cahaya. Hampir sebagian besar kasus katarak terjadi akibat proses degeneratif usia. Angka prevalensi kebutaan nasional sebesar 3% dan akan terus bertambah setiap waktunya. Lihat, lakukan pemeriksaan mata melalui kegiatan Pospindu, identifikasi gangguan tajam penglihatan oleh kader. Antarkan ke fasilitas kesehatan bila tidak bisa hitung jari jarak 6 meter. Terapi operasi bila didiagnosa katarak. Kebutaan karena katarak dapat dicegah dan diobati. Ayo, periksakan mata Anda. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Baik pemirsa, kembali lagi di program acara Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara. Masih bersama dokter spesialis mata kita, yaitu Dr. Arif Munandar. Nah dokter, kita tadi sudah banyak membahas tentang katarak ya dok ya, dan sedikit kita menyentil masalah Phaco nih dok ya. Nah dokter, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai Phaco, saya mau tanya nih dok, barangkali para pemirsa di rumah yang mau tahu nih, yang mau melakukan pemeriksaan dengan dokter, kira-kira jadwal dokter Arif di Rumah Sakit Tumor Islam Harapan Anda Kota Tegal ini hari apa saja dan jam berapa dokter? Ya, baik. Jadwal saya untuk di RSI Harapan Anda, saya Senin sampai dengan Jumat. Senin sampai dengan Jumat? Pukul 4 sore. 4 sore ya dokter ya, sampai dengan selesai ya dokter ya. Nah, baik dokter, kira-kira nih dokter, tadi kan kita sudah menyinggung sedikit tentang Phaco nih dok. Kira-kira keunggulan dari Phaco sendiri itu apa dokter? Baik. Kalau Phaco sendiri, beberapa keunggulannya. Pertama, Phaco itu untuk sayatan itu jauh lebih kecil daripada operasi dengan teknik manual. Baik. Kemudian untuk jahitan juga, kalau Phaco kita tidak membutuhkan jahitan, sedangkan untuk beberapa teknik manual membutuhkan jahitan. Terus berikutnya durasi selama operasi, phacoemulsifikasi cenderung lebih singkat daripada teknik-teknik manual yang lainnya. Untuk Phaco sekitar 10 sampai dengan 15 untuk kondisi normal ya Mbak ya. Kemudian untuk fase penyembuhan, untuk Phaco jauh lebih bagus. Misalnya pada Phaco itu one day clear cornea dapat kita peroleh waktu terjadinya operasi post-op kataraknya. Baik. Nah dokter, pasti pemirsa yang di rumah mau banyak yang pertanyaan pasti dokter ya mengenai Phaco ini dokter. Kira-kira nih dok,
kalau mau operasi Veko itu bisa harus menggunakan umum, BPJS atau asuransi dokter? Baik, Mbak. Untuk Veko-emulsifikasi di RSI Harapan Anda, kami menerima pasien BPJS, umum, dan asuransi. Semua kami kita perlakukan semuanya sama. Kita tidak memberikan pasien. Iya betul dokter. Nah dokter, kira-kira nih dok, perbedaannya Veko yang ada di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal dengan Veko yang di luar sana itu ada nggak sih dok perbedaannya? Oke Mbak Hilda, Veko yang kita punya di RSI Harapan Anda itu alatnya adalah post enlom stellaris. Itu alatnya lebih stabil untuk anterior chamber, untuk bilik mata depan itu lebih stabil. Yang menyebabkan alat ini cenderung lebih aman dibandingkan dengan alat-alat yang lain. Iya. Kemudian alat ini lebih agresif, lebih cepat, sehingga kalau didapatkan untuk operasinya pun cenderung lebih cepat dibandingkan dengan operasi dengan alat Veko yang lain. Nah, alat Veko yang ya, lebih cepat ya dokter ya. Ada lagi alat ini tuh Veko tipnya cenderung adem lah bahasanya. Jadi untuk kata si korneanya lebih aman dibandingkan dengan yang lain. Beberapa alat Veko kadang menyebabkan burning pada si korneanya atau lapisan putihnya sehingga one day korneanya sulit untuk dicapai. Untuk alat ini bagus ya dokter ya. Nah pemirsa nih ya, para pemirsa yang mau operasi dengan menggunakan Veko atau bahasa lainnya laser ya dokter ya, bisa langsung datang ke Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, bisa bertemu dan konsultasi dengan dokter Arif Munandar, spesialis mata. Nah dokter, kira-kira nih dok, berapa lama sih dok penyembuhannya setelah dilakukan operasi Veko ya dokter atau laser mata ini dok? Baik. Kalau dalam kondisi normal masih katarak dengan Veko, kalau tidak ada komplikasi tidak ada penyulit, biasanya one day clear kornea atau 1 hari pasca operasi biasanya sudah kita dapatkan penglihatan yang lebih jernih. Tapi misalnya ada misalnya terjadi komplikasi atau terjadi masalah misalnya dengan diabetes, mungkin akan lebih lama. Ya, tapi secara umum Veko laser lebih bagus. Lebih bagus ya dokter ya. Baik. Nah dokter, ini kita sudah di penghujung acara nih dokter ya. Ini gak terasa ya dokter ya. Karena banyak sekali nih permasalahan mengenai katarak dan juga tentang Veko ya dokter ya. Nah dokter, kita minta dong dok tips-tips untuk menjaga kesehatan mata nih dok di usia senja. Siap. Untuk pemirsa dan masyarakat Tegal dan sekitarnya, kami sebagai dokter mata menyarankan untuk para pemirsa untuk mengecekkan kesehatan mata ke dokter mata paling tidak setahun sekali untuk mengecek apakah ada masalah atau tidak. Apabila terjadi suatu masalah pada mata, akan kita lakukan tindak lanjut lebih dini sehingga akan mengurangi faktor berbahaya pada bola mata. Baik. Terima kasih dokter atas informasi dan edukasinya ya dokter ya. Mudah-mudahan bermanfaat juga nih untuk para pemirsa semua yang tadinya nggak tahu ini Veko apa, jadi tahu. Yang tadinya tidak aware dengan katarak mungkin ya dok ya, jadi mungkin lebih aware juga dengan katarak. Baik dokter, kita akan tutup nih dok acara Anda Talks pada pagi hari ini. Terima kasih dokter atas waktunya. Baik pemirsa, saatnya kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk tonton terus beberapa edukasi lainnya di channel YouTube kita di Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda. Saya berserta kru yang bertugas pada pagi hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Talks, harapan Anda bersuara, edukasi mengudara.